Shalom Elohim buat Bapak Yahweh Yesus Masih Elohim, Bapak Surgawi, dan Bapak Iman Lahagu, dan juga Shalom Elohim buat King of the Kings, Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, dan juga Shalom Elohim buat Roh Kudus Roh Kebenaran, Bunda Fei Hamdani, Ratu Adil, Mempelai Ilahi. Dan Shalom Elohim buat semua anak-anak Tuhan, yang baik yang di Zoom maupun yang di live chat. Pagi ini saya mau bersaksi mengenai mimpi saya. Yang pertama, saya berada di kamar dengan Oma Lin gitu. Terus Oma berkata, pintu rumah itu harus menghadap ke timur. Itu yang pertama. Kemudian saya terbangun. Kemudian mimpi yang kedua, ini baru ya mimpi kedua ini. Saya berada di kamar dengan Oma Lin, ada juga Isabella kayak gitu. Terus ada juga Pangeran Ilahi di situ. Kemudian saya duduk di meja gitu sama di sampingnya itu Pangeran Ilahi. Kemudian di depan kami di meja itu ada laptop. Jadi satu saya, satu Pangeran Ilahi seperti itu. Kemudian saya lihat Pangeran Ilahi sementara memposting kayak video di channel YouTube. Nah, kemudian di laptop saya lihat ada seseorang yang mau bersaksi gitu. Dan seorang agan ya, maaf kalau saya sebutkan namanya, Bro Serlis ya, seperti itu. Jadi dia kayak mau bersaksi. Kemudian dia katakan, mari kita makan, gitu dia katakan. Nah, bisa lihat di situ di depannya dia ada sepiring nasi, kemudian ada 2 kerupuk, kayak kerupuk rengginang begitu. Nah, kerupuk rengginang. Nah, jadi satu kerupuk ini sudah digoreng, dia bagus gorengnya gitu, tidak gosong. Nah, yang satunya itu berwarna coklat gitu. Mungkin agak kelamaan ya digorengnya, tapi tidak hangus gitu. Nah, coklat seperti itu. Kemudian saya kayak mencoba mengambil kerupuknya itu. Tapi ini kayak gaisum, tapi kenapa saya bisa ambil gitu seperti itu. Kemudian sudah itu saya terbangun. Itu saja Bapak, mimpi saya mungkin bisa diartikan. Terima kasih. Shalom Elohim, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Firmina. Ya, langsung aku tanggapi Bucan. Ya, Salam. Ya Bapak, silakan. Ya. Silakan. Yang pertama tadi Bucan sama Oma yang berada di kamar dan Oma berkata harus pintunya menghadap ke timur, ya itu gambaran dari kamarnya, artinya dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Dan kita ini saat ini ibarat ya timur itu kan ya dikatakan ya sudah ada dalam pemeliharaan kerajaan 1000 tahun damai. Jadi itu ya dikatakan pintunya menghadap ke timur. Nah, kita saat ini sedang menuju seperti itu untuk membentuk kerajaan 1000 tahun damai. Secara nyata dikatakan kalau artinya nanti tinggal ya mungkin yang 144.000 lagi. Artinya itu yang memiliki. Jadi itu gambaran ya dari ya waktunya nanti itu kita sedang berjalan tapi menuju timur, pintunya itu terbuka ya seperti itu kurang lebih. Dan yang kedua tadi ada Pangeran Bucan di kamar, apakah ada Oma ya mungkin. Jadi Pangeran di situ ada meja. Nah, itulah dikatakan ya kita ini kan semua ada dalam altar kudusnya Tuhan. Berarti di dalam ruangan altar. Berarti ada meja, ada Pangeran, ada laptop. Jadi Pangeran memosting sesuatu video. Jadi ya itu kan kita ini kan sudah ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita semua apa yang berkenan di hadapan Tuhan itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, kita sudah saling mengenal, kita sudah saling bercakap, kita saling mengetahui apa yang dia inginkan kepada kita masing-masing anak-anaknya, karena kita berjalan dalam kebenaran, sehingga kita ini tidak ada lagi jarak ya, tidak ada lagi jarak antara yang satu dengan yang lain, sehingga kita satu meja, ibarat dikatakan ya perjamuan ya, meja perjamuan, kita satu bangku, satu tempat duduk, satu meja, satu
di dalam kamar, artinya bukan kamar asli, bukan meja asli yang saya maksudkan, ini hanya perumpamaan, tapi ini di dalam perlindungan Tuhan, di dalam ruangan altarnya Tuhan. Jadi kita yang sudah ada di dalam, mungkin ya secara pribadi dengan Tuhan, yang sudah percaya, saya tidak bisa katakan ya ke satu pasukan, kedua pasukan, ketiga pasukan, ya saya tidak tahu. Karena mungkin ada berbeda-beda imannya. Mungkin kalau Bucan sudah bermimpi atau lewat penglihatan diperlihatkan seperti itu, belum tentu semua pasukan ini sudah memiliki penglihatan atau mimpi seperti yang dialami Bucan. Makanya saya bilang ya mungkin kita, ya saya tidak bisa katakan apakah kita semua satu pasukan atau ketiga pasukan. Jadi secara umum ya kita ini sudah ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam altarnya Tuhan ya. Berarti di luar sana itu di luar pelataran. Jadi ya seperti itu ya kurang lebih gambarannya. Karena kita ini kan sekarang kita satu keluarga dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Pangeran Ilahi memposting itu gambaran dari ya suatu video, itu gambaran dari suara kebenaran. Walaupun kita secara roh dan secara jasmani saat ini kita tidak bisa disentuh oleh kuasa apapun bencana alam, yang sungguh-sungguh tidak pernah. Hanya dia melihat palingan bencana alam itu sekelilingnya, ada cara Tuhan tidak pernah. Nah, itu suatu kita sudah ada di dalam altarnya Tuhan, bukan di luar pelataran. Jadi kita mengerti sebenarnya. Dan masih dia memposting video, artinya dia juga Tuhan Yesus itu yang ada di dalam diri Bapa Pangeran Ilahi selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada dunia ini, walaupun mereka giat untuk memberitakan firman tapi menghujat kebenaran yang sesungguhnya, tapi itu suatu kewajiban. Nah, namun dalam hal ini ada berbeda-beda juga, ada juga berarti melihat tadi ada seseorang ya anak-anak Tuhan sedang live tapi makan. Jadi itu ya seakan-akan itu gambaran dari ya berbeda. Sedangkan ada sedikit perbedaan ya, saya tidak bisa jelaskan. Mungkin bisa kita tangkap. Namun berbeda dengan yang dilakukan oleh pangeran. Pangeran mungkin bukan live, tapi dia memosting video. Nah, sementara yang satunya dia live, tapi bukan memosting video. Jadi berhubungan, ya saya tidak jelaskan, mungkin ya agak-agak berhubungan tentang jasmani. Makan, tapi makan itu bukan bersama pangeran juga ya. Jadi Bucang melihat ya ada kerupuk, tapi entah kenapa bisa mengambilnya. Nah itu kan pergerakan roh. Roh itu tidak ada batas, tidak membatasi bahwa aku bayangkan ya, seperti contoh kita ini di dalam kamar sekeliling beton misalnya kan. Nah kalau ada orang di luar, dia tidak bisa masuk ke dalam kalau pintunya sudah ditutup kan. Itu secara jasmani. Nah sedangkan roh itu mau besi, mau apa kita ada di dalam itu, dia bisa tembus. Karena dia itu kan, bagaimana ya, roh seperti udara ya, dia itu bisa masuk. Nah, itu gambaran dari ya, itu diingatkan juga ya, jangan sampai kita juga ya, dikatakan ya, mungkin yang kita rasa sesuai ya, mungkin kita ikuti yang tidak sesuai, jangan sampai kita terpengaruh yang mungkin yang tidak sesuai. Jadi kalau Bucan sudah ada di samping pangeran, bersatu meja, satu bangku, dan sedang bersama-sama memberitakan kebenaran firman Tuhan, berarti jangan lagi mungkin ya seperti itu ya kemana-mana ya, kita lebih fokus kemana-mana, terutama ya juga seperti hal-hal yang jasmania ya, mungkin seperti itu ya penjelasan saya secara singkat, mungkin bisa ditanggapi ya lebih dalam lagi, dan mungkin kalau ada yang kurang dimengerti dan bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Santosi.
memperhatikan diri hamba dan buat nasihat dan tegurannya buat hamba. Terima kasih. Pada suatu hati, syarat Ibrahim. Saya kembalikan kepada Bu Chan.